saya ingin mengambil peluang untuk sedikit sebanyak menceritakan yang satunya tentang APKO ini, tentang parti ini. Dan yang keduanya saya mau sedikit bercerita tentang perkembangan semasa dari segi pembangunan, dari segi politik. Apabila kita membuat keputusan untuk menjadi ahli kepada satu parti, sehingga kan kita mengisi tuburan keahlian. Kita buat demikian karena kita yakin, kita percaya dengan parti itu. Bukan saja kita yakin, tapi kita mau bersama-sama dalam perjuangan. Sebab ini yang sangat penting. Di Sabah ini, kalau kita mau bikin rekod Malaysia lah, barangkali rekod dunia. Ini Sabah sudah menang dengan bilangan parti politik yang paling banyak lah berdaftar. Dalam masa tahun yang setahun panjang tahun ini pun sudah berapa? Mau 12 parti politik. Kita pun tidak dapat ingat lagi itu nama. Apa-apa dalam kamus pun semua tulis sana. Parti Solidarity, Parti Cinta, Parti Warisan, Parti Perpaduan, Parti tak apa-apa lagi. Banyak betul. Itu lambang pun tidak ingat lagi. Susah juga mengingat lambang-lambang. Sebab terlalu ramai orang berminat mau jadi YB. Mau jadi YB, mau jadi ketua, mau jadi menteri. Dan ini sehat sebenarnya. Sehat sebab di Malaysia ini nilai nikmat ya, demokrasi. Kita bebas. Kita bebas menumbuhkan pertumbuhan, persatuan. Kita bebas untuk tampil ke hadapan dan menawarkan diri sebagai jadi ketua, jadi pemimpin. Inilah kebaikan Malaysia. Ini kebaikan Malaysia. Cumanya apabila terlalu banyak parti begini dan terlalu banyak yang berminat ini, kadang-kadang dia boleh jadi hal pribadi. Hal pribadi sebab dia ini hal-hal pribadi pun dia cakap. Itu tidak berapa bagus kadang-kadang. Sebab politik bukan dia kasih terang pasal ini parti ya. Tapi dia cerita pasal dia masuk parti atau ikut karena dia berjaya untuk melahirkan kebencian. Satu. Yang kedua, apakah perjuangan itu betul-betul dihayati, diikuti, dilaksanakan oleh ketua dia, oleh pemimpin dia. Jadi dalam kesempatan ini, saya mau jelas ini apa. Dalam APKO ini senang saja, mau paham. Kita ada 7 ideologi, pegangan. Kita ada 7. Tapi sebelum mau paham itu 7, kita akan paham sejarah dia. Barangkali ini saya tengok-tengok yang di depan ini ada juga yang sudah dilahirkan lebih awal dari saya lah. Adakah? Ada juga lahan. Ini APKO ini sudah ditubuhkan tahun 64 sebenarnya. Tahun 64, setahun selepas Malaysia dibentuk. Dan APKO ini dibentuk oleh 2 pemimpin, Donald Stevens dengan Dato' Sundang. Dia gabungkan dorang punya parti politik masing-masing. Donald Stevens punya UNCO, United National Design Organization. Itulah parti politik yang pertama di Sabah. Dan ini Sundang punya parti Pertumbuhan Kebangsaan Pasok Memogun. Jadi mereka kasih gabung ini 2 parti untuk memastikan supaya orang-orang asal di Sabah ini dapat bersatu padu. Lahirlah ini APKO tahun 64. Pendek cerita, inilah parti yang telah bersama-sama mengatur segala perbincangan sehingga kita telah bentuk ini Malaysia.
Inilah dia. Dan pemimpin dia inilah Danul Siban. Danul Siban lah yang telah menjadi pengurusi jawatan kuasa yang telah membentuk ini Malaysia, sebuah negara baru. Pindik cerita dari segi politik, ya dari segi politik memang pada ketika itu kita mau berebut siapa mau jadi ketua menteri, dan dalam hal itu, dalam kerjasama dengan kaum-kaum yang berbilang ini, kita sebagai orang-orang asal di negeri Sabah, kita mau supaya identiti kita itu dipertahankan. Bahasa kita, jangan bahasa ini kepupusan. Jadi masa ambil contoh macam Letud ini saya dipahamkan di antara etnik, di antara kaum di dunia ini yang mau kira tahun lagi hapus sudah. Sebab apa? Kalau yang budak-budak Letud ini tidak sudah cakap Letud, bapak dia dan ibu bapak dia lebih selesa cakap Melayu lah. Saya tidak tahu dia cakap bahasa Inggris, tidak tahu, tapi dia tidak cakap Letud lagi. Begitu juga dengan yang lain-lain, sebab ini nenek ini pun lebih selesa cakap dengan anak dia, cakap dia punya apa? Cakap Melayu lah. Walaupun dia punya Melayu itu tukang terbalik pun dia cakap juga. Saya pernah dengar ini nenek ya, cakap sama dia punya lu ada di Menengah Dudau. Jadi mihadi tanak. Mihadi tanak. Dari kadi terdodom, kenapa lagi ya kau buang tai sana ke depan? Mari kau sini tuntuan saya susi kau punya busuk. Dari Node nih, apa punya bahasa itu? Bukan Melayu, bukan dusun apa, tapi begitulah. Jadi ini adu-adu sudah begitu cakap, jadi itu badimnya bahasa pun sudah hilang. Sudah hilang. Jadi kalau bahasa sudah hilang, kalau ini bahasa sudah hilang, itu adat pun mau hilang juga. Sebab itu adat itu datangnya daripada itu bahasa. Ya. Aiso datang memarinai, aiso nangai nunungai, tantagas kan tumaga nangai. Jadi ini apa ini? Yang pertama kita mau perjuangkannya adalah kita mau supaya kita punya identiti ini dipertahankan, kita pelihara dia. Jadi kalau dari segi bahasa, macam mana cara? Jadi caranya pertama kita mau supaya bahasa ini hendaklah diajar di sekolah. Jadi kita telah berjuang sejak dari mula, kita tubuhkan itu Yayasan Bahasa Kadazan Dusun, dan kita telah meminta pada kerajaan supaya bahasa Kadazan Dusun ini diajar di sekolah. Dan sebab itu di antara kejayaan kita paling besar ialah bahasa Kadazan Dusun diajar di sekolah. Bukan saja di sekolah rendah, ya, sudah di sekolah menengah, di university, macam di IPG Ken, dulu Maktab Ken kan. Sekarang ini sudah ada ijazah dalam bahasa Kadazan Dusun, sudah ada. Sudah ada. Kita sudah ada lebih kurang 50 orang pelajar yang mengambil. Ini hasil dari perjuangan kita. Jadi walaupun itu buat ibu bapak tidak lagi cakap kepada anak dia dalam bahasa bunda, anak dia bersedati bersedia, nggak soro pun anak. Ini pun dia belajar lagi lah di IPG Ken, banyak sama guru-guru alawadi dia lebih dusun, kalau menulis, kalau memberes. Selain daripada itu, sampai ke universiti apa semua, ya, kita mau pastikan supaya ini guru-guru ini untuk mengajar di sekolah ini mereka juga dilatih. Jadi Rina sebab IPJ Keningau juga terlibat, IPJ Ken, mereka inilah yang melahirkan guru-guru yang boleh mengajar dalam bahasa Kadazan Dusun.